Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, Bapak dan teman-teman kelas 1 nih alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat belajar di hari ini, yaitu mempelajari tentang akidah dan akhlak, yang insya Allah kita akan masuk ke materi kalimat thayyibah basmalah. Nah, sebelum mulai, tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada ulama yang selalu mengikutinya, dan mudah-mudahan kita semua berada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum mulai, apa kabarnya nih teman-teman kelas 1? Mudah-mudahan selalu dalam kerahmatan Allah, di dalam perlindungannya, dan juga teman-teman selalu sehat ya di tengah-tengah pandemi yang sedang menimpa di muka bumi ini. Nah, insya Allah nih, yang pertama kita akan belajar tentang kalimat thayyibah bismillah. Maka insya Allah teman-teman sudah nggak aneh ya dengan kalimat bismillah ini. Yang pertama, lafaz kalimat basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, teman-teman, nanti coba dihafalkan lafaz dan juga artinya ya, ditemani oleh ayah dan bundanya di rumah. Insya Allah mudah ya. Lalu selanjutnya, kalimat bismillah ini bisa digunakan atau harus digunakan ketika yang pertama, sebelum makan maka harus berdoa dengan bismillah. Bahkan ada kisah nih, yaitu tentang sahabat Nabi. Ada yang sudah makan, lupa dia belum mengucapkan bismillah. Lalu dia teringat, aku belum baca doa nih tadi pas waktu sebelum makan. Maka dia pun membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, itu adalah doa ketika lupa berdoa sebelum makan. Maka yang tadinya dia makannya ditemenin sama setan, si setan itu muntah. Setannya muntah. Dan Nabi tertawa melihat hal tersebut. Jadi dikarenakan setan itu muntah ketika lagi enak makan tuh, gabung sama sahabat Nabi, sahabatnya baca doa, maka setannya muntah. Jadi teman-teman juga biar makanya tidak ditemani sama setan, jangan lupa untuk berdoa dan diawali dengan bismillah ya. Lalu yang kedua, ketika akan memulai belajar. Nah, jadi teman-teman ketika mau belajar nih, baik di rumah kayak sekarang daring ataupun nanti di sekolah, mulai dengan membaca bismillah. Jangan langsung buka buku tulis aja, tapi dimulai dulu, duduk lalu bismillah. Maka insya Allah nanti teman-teman akan ditemani oleh Allah ketika belajarnya, akan dibantu dan ditolong biar lebih mudah insya Allah. Selanjutnya, ketika akan memakai baju. Nah, jadi ketika mau memakai baju, ucapkanlah bismillah agar semua yang kita lakukan bernilai pahala. Nah, yang keempat, ketika akan memulai doa. Nah, jadi ketika akan memulai doa, ucapkanlah bismillah, yang insya Allah nantinya akan menambah keafdalan atau keutamaan dan juga keberkahan dalam membaca doa tersebut. Nah, jadi itu ya, ada empat sikap sebelum kita melakukan sesuatu, bahkan di segala sesuatu kita harus memulainya dengan bismillah. Nah, ini nih hikmahnya. Ketika kita selalu mengucapkan bismillah di setiap aktivitas yang akan kita lakukan, yang pertama, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Kalau kita mengucapkan bismillah di sebelum aktivitas, maka akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta nantinya, dan yang namanya kalau Allah ridho, nanti kalau misalnya meninggal, insya Allah masuk surga, yang dimana di dalamnya ada segala sesuatu yang kita inginkan. Yang kedua, terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat, karena kita dilindungi oleh Allah. Kalau misalnya teman-teman membaca basmalah dulu di sebelum kegiatan, maka segala perbuatan itu akan terhindar dari dosa dan maksiat. Lalu yang ketiga, kegiatan yang dilakukan bernilai ibadah. Tuh, jadi beruntung sekali orang-orang yang selalu membiasakan mengucapkan bismillah di setiap aktivitasnya. Lalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Masya Allah. Jadi tidak usah minta bodyguard ataupun polisi, karena Allah yang langsung menjaga apabila teman-teman mengucapkan bismillah dulu sebelum melakukan segala sesuatu. Lalu yang kelima, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, mendapat keberkahan, maka akan mendapatkan segala kebaikan. Kita lanjut. Nah, ini nih, akibat bila tidak mengucapkan bismillah. Yang pertama, ketika kita tidak mengucapkan bismillah di sebelum kegiatan kita, maka pekerjaan tidak diberkahi oleh Allah. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar, menulis, dan segala sesuatu menjadi tidak berkah karena tidak diawali dengan bismillah. Na'udzubillah min dzalik. Lalu yang kedua, mudah tergoda oleh setan. Tuh, kalau teman-teman tidak mengucapkan bismillah dulu, maka akan mudah tergoda oleh setan. Dan yang ketiga, tidak mendapat ridho Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kan tadi kalau kita mengucapkan bismillah di sebelumnya, maka akan dapat ridho Allah. Tapi kalau tidak mengucap, maka tidak akan mendapatkan ridho Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka teman-teman harus membiasakan tuh dari sekarang, memulai segala sesuatu aktivitas dimulai dengan mengucapkan kalimat thayyibah Bismillahirrahmanirrahim, atau bismillah saja pun insya Allah sudah cukup. Lalu ting dong, nah ini ada nih tugas yang harus sama teman-teman kerjakan. Nanti minta dibantu oleh ayah bundanya ya. Jadi nanti teman-teman tinggal jawab saja B atau S. B itu apabila pernyataannya benar, dan S itu kalau salah. Nah, nanti teman-teman misalnya, Sulaiman akan memakai sepatu dan dia mengawali dengan mengucap basmalah. Benar atau tidak? Nah, benar atau salah? Nanti teman-teman pilih salah satunya ya, ditulis saja. Insya Allah nanti minta dibantu sama orang tuanya. Atau nanti cukup aja misalnya tulis B atau S-nya aja. Boleh ya di kertas, nanti difotokan, kirim ke Bapak atau ke grup yang nanti insya Allah akan dibuat. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa dijelaskan oleh Bapak untuk pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan teman-teman jangan lupa selalu mengucapkan bismillah di setiap sebelum melakukan aktivitas. Dan teman-teman kelas 1 juga jangan lupa selalu kerjakan sholat ya. Dan yang kedua, tidak boleh melawan kepada orang tua, harus berbakti, harus jadi anak yang soleh, yang dicintai oleh Allah ya. Nah, mungkin kita selesaikan, kita cukupkan pembelajarannya sampai di sini. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.